Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nameless Stories. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian berdiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Dan sekarang, mari kita dengarkan kisah selengkapnya. Malam di desa itu selalu terasa berbeda. Gelapnya bukan hanya sekedar gelap, tapi seperti selimut tebal yang menekan dada, membuat napas terasa berat. Di sebuah rumah tua yang catnya sudah pudar dimakan waktu, ada sebuah cerita yang tak pernah benar-benar hilang. Cerita tentang seorang pengantin perempuan yang tidak pernah sempat bersanding di pelaminan, dan arwahnya masih berkeliaran, menunggu sesuatu yang tak pernah kembali. Suasana sunyi, angin berdesir lewat pepohonan. Raka dan Mira berjalan melewati jalan setapak dekat rumah tua yang sudah menjadi kosong. Mira dengan wajah cemasnya menggenggam erat tangannya. "Rak, kita beneran harus lewat sini. Aku dengar katanya rumah ini berhantu." Raka tersenyum tipis, tapi matanya menatap tajam ke arah rumah tua. "Itu cuma cerita, Mir. Masa kita harus takut sama sesuatu yang bahkan belum jelas ada?" Wajah Mira terlihat pucat. "Tapi aku dengar ada pengantin perempuan yang meninggal tragis sebelum nikah. Orang-orang bilang dia masih gentayangan di sini." Mira berbisik dengan suara gemetar. Angin yang berhembus dari arah rumah tua membuat rambutnya tergerai. Raka menelan ludah, tapi tak bersuara, tapi tetap berusaha tampak berani. Mereka berhenti sejenak. Dari jendela rumah tua, tampak kain putih berkibar, seolah ada seseorang di dalamnya. Wajah Raka terlihat tegang. "Mir, kamu lihat itu? Di jendela ada yang berdiri." Mira wajahnya semakin pucat. "Ya Tuhan, itu gaun putih." Di balik jendela pecah itu tampak sesosok perempuan. Rambutnya tergerai panjang menutupi wajah, dan tubuhnya dibalut gaun pengantin yang lusuh, penuh noda tanah. Gaun itu bukan gaun biasa. Ada bekas sobekan, seperti pernah ditarik paksa. Dari jauh terdengar suara isak tangis lirih, pelan tapi menusuk hati. Keesokan paginya, Raka mendatangi Pak Jaya, sang ketua desa. Raka terlihat gelisah. "Pak, semalam saya melihat ada sosok di rumah tua itu. Pengantin perempuan. Apakah benar cerita itu nyata, Pak?" Pak Jaya menarik napas panjang, wajahnya terlihat muram. "Nak, ada hal-hal yang lebih baik tidak diganggu. Tapi, kalau kau sudah melihatnya, berarti arwah itu memang ingin menunjukkan diri." Mira duduk di samping Raka dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, kenapa, Pak? Kenapa dia gentayangan?" Pak Jaya dengan suara berat menatap jauh ke arah rumah tua itu. "Dulu, perempuan itu mati pada malam sebelum pernikahannya. Calon suaminya menghilang, kabur entah kemana. Dia menunggu di pelaminan, tapi yang datang hanya kabar duka. Dia bunuh diri dengan gaun pengantinnya masih melekat di tubuh. Sejak itu arwahnya tidak pernah pergi. Dia menunggu calon suaminya pulang." Kata-kata Pak Jaya membuat suasana hening. Raka dan Mira saling pandang, hati mereka berdegup kencang. Ada perasaan sedih sekaligus ngeri yang sulit dijelaskan. Raka nekat kembali ke rumah tua itu malam harinya. Mira ikut meski wajahnya penuh ketakutan. Mira berbisik ke Raka, "Rak, aku gak kuat.
Kenapa kita harus kesini lagi sih? Raka menatap lurus ke pintu rumah. Kalau kita nggak tahu kebenarannya, arwah itu akan terus bergentayangan. Aku harus bicara dengannya. Pintu rumah terbuka perlahan. Bau anyir bercampur bunga melati menyerbak. Dari dalam terdengar suara tangis perempuan. Langkah kaki terasa berat. Udara di dalam rumah lebih dingin dari luar, membuat bulu kudu berdiri. Lalu di ujung ruangan tampak sosok itu berdiri. Pengantin dengan gaun putih penuh debu. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi air matanya terus mengalir. Suara Raka bergetar dan bercampur takut. Kau, siapa sebenarnya? Kenapa kau masih di sini? Sosok itu mendongak perlahan. Wajahnya hancur, penuh luka, tapi ada kesedihan mendalam di matanya. Suaranya pelan, seperti bisikan dari alam lain. Sosok pengantin dengan wajah penuh duka. Aku hanya ingin menikah, tapi dia meninggalkanku. Aku menunggu sampai sekarang. Mira menutup mulutnya. Ya Tuhan, dia masih menunggu calon suaminya. Tangisan itu begitu pilu, membuat hati terasa diremas. Raka menunduk mencoba menahan perasaan. Sosok itu semakin dekat, aroma melati bercampur bau busuk semakin menguat. Tiba-tiba sosok pengantin itu menjerit keras. Wajahnya berubah menyeramkan. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar memperlihatkan gigi hitam. Tangannya menuju ke arah Raka. Raka pun mundur dengan wajah pucat dan keringat dingin. Jangan sentuh aku. Mira berteriak histeris. Rak, lari. Suasana mendadak kacau. Pintu tertutup sendiri. Jendela bergetar dan suara tangisan berubah menjadi tawa melengking. Sosok itu melayang. Gaun pengantinnya berkelebat seperti sayap. Tiba-tiba semuanya terdiam. Sosok itu menunduk. Air matanya jatuh ke lantai, lalu menghilang seolah tertelan gelap malam. Raka terengah-engah. Dia hanya ingin dikenang, bukan dilupakan. Mira pun menangis. Kasihan sekali, dia hanya ingin menikah. Malam itu Raka dan Mira berlari keluar, meninggalkan rumah tua dengan hati yang berat. Arwah pengantin itu memang masih ada, tapi yang lebih menakutkan adalah rasa kehilangan dan kesedihan yang ia tinggalkan. Sejak kejadian di malam itu, suasana desa berubah. Orang-orang mulai resah. Tiap malam terdengar suara gamelan mengiring pengantin dari arah rumah tua yang sudah lama kosong. Suaranya samar seperti datang dari dunia lain. Warga semakin yakin arwah pengantin itu bangkit bukan hanya untuk menunggu, tapi untuk menuntut janji yang pernah diingkari. Di balai desa beberapa warga berkumpul, wajah mereka terlihat tegang. Pak Jaya berdiri di tengah mencoba menenangkan. Salah satu warga dengan wajah pucatnya, Pak, tiap malam saya dengar suara gamelan dari rumah itu, padahal nggak ada siapa-siapa. Seseorang warga lain juga menyambung dengan wajah panik. Bukan cuma gamelan, saya lihat sendiri. Ada perempuan pakai gaun putih jalan ke arah sawah, lalu tiba-tiba menghilang. Pak Jaya menatap tajam ke arahnya, terlihat serius. Kalian harus tenang, jangan pernah menyebut namanya dengan keras. Arwah itu sedang gelisah, dan semakin banyak yang membicarakannya, semakin kuat dia. Suasana balai desa semakin mencekam. Tak seorang pun berani berbicara keras-keras. Semua menunduk, takut menyebut sesuatu yang bisa memanggilnya. Malam hari di rumah Raka. Raka duduk dengan gelisah. Mira menemaninya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela. Mira terlihat kaget. Wajahnya tegang. Rak, kau dengar itu? Ada yang ketuk jendela. Raka berdiri pelan, wajahnya penasaran dan ketakutan. Jangan panik.
biar aku lihat dulu ya. Perlahan Raka membuka tirai jendela. Di luar tampak wajah pucat seorang perempuan dengan mata berlinang. Raka langsung mundur. Raka berteriak kecil, wajahnya pucat pasi. Astaga, dia di sini. Sosok itu tidak masuk, hanya menempelkan wajahnya di kaca sambil menatap dalam. Air matanya menetes deras, tapi ketika jatuh ke tanah berubah menjadi darah segar. Keesokan harinya Raka dan Mira kembali menemui Pak Jaya. Raka mulai putus asa. Pak, dia datang ke rumahku. Apa yang sebenarnya dia mau, Pak? Pak Jaya menghela napas berat. Dia menuntut janji yang tak pernah ditepati. Calon suaminya berjanji menikahinya, tapi malah kabur. Itu janji yang tulus, dan arwahnya tak bisa menerima. Mira meneteskan air mata dengan suara lirih. Tapi calon suaminya sudah pergi. Bagaimana kita menepati janji itu, Pak? Pak Jaya menatap dalam. Wajahnya penuh rahasia. Ada satu cara. Seseorang harus menggantikan tempat calon suaminya, menikahi arwah itu secara ritual. Suasana hening seketika. Kata-kata Pak Jaya membuat bulu kuduk berdiri. Raka menatap Pak Jaya dengan wajah kaget. Sementara Mira langsung menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang baru didengar. Raka merenung di depan rumah, wajahnya penuh kebimbangan. Mira pun datang dengan wajah yang murung. Rak, jangan bilang kau akan melakukan itu. Raka menatap Mira, wajahnya terlihat sedih. Kalau aku tidak lakukan, arwah itu tidak akan pernah tenang. Desa ini bisa jadi korban. Mira menangis, wajahnya penuh rasa takut. Tapi itu berbahaya. Bagaimana kalau dia menyeretmu ke alamnya? Langit malam itu dipenuhi awan gelap. Angin bertiup kencang, seperti membawa petanda buruk. Raka tahu keputusannya bisa mengubah segalanya. Tapi arwah itu semakin kuat, dan waktu semakin sedikit. Tengah malam, suara gemelan terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seakan-akan ada pesta pernikahan di rumah tua itu. Lampu di sekitar desa berkedip-kedip. Hewan-hewan peliharaan menjerit tak wajar. Di rumah tua, sosok pengantin itu berdiri di pelaminan yang usang. Matanya menatap kosong ke arah pintu, menunggu seseorang datang. Bibirnya terlihat senyuman tipis, senyuman yang penuh duka dan dendam. Malam itu, desa tenggelam dalam keheningan yang berbeda dari biasanya. Langit tanpa bulan, hanya gelap pekat yang menelan pandangan. Dari rumah tua, samar terdengar suara gamelan semakin jelas, berpadu dengan aroma melati yang menyengat. Seolah-olah sebuah pesta pernikahan sedang berlangsung, tapi tamunya bukan manusia. Raka berdiri di depan rumah itu, wajahnya pucat namun matanya dipenuhi tekad. Mira ada di sampingnya, tangannya gemetar, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Mira memegang lengan Raka erat, wajahnya penuh cemas. Rak, aku mohon, jangan lakukan ini. Aku takut kehilanganmu. Raka menghela napas, suara berat dengan wajah sendu. Kalau aku tidak melakukannya, desa ini akan terus dihantui. Aku harus mengakhirinya. Pintu rumah tua perlahan terbuka. Dari dalam terdengar suara perempuan tertawa lirih bercampur tangisan. Udara di sekitar berubah dingin menggigit, membuat napas mengembun. Raka melangkah masuk, lantai berderit, debu berterbangan, dan di ujung ruangan tampak sebuah pelaminan tua yang lusuh. Di atasnya berdiri sosok pengantin dengan gaun putih compang-camping. Wajah penuh luka, namun mata berbinar seolah menemukan kebahagiaan yang lama hilang. Sosok pengantin dengan suara lirih dan wajahnya penuh air mata. Kau akhirnya datang. Aku sudah menunggumu begitu lama. Menunduk,
Wajahnya penuh iba. Aku bukan dia, tapi aku akan menepati janji yang telah diingkari. Aku akan menikahimu malam ini. Gaun pengantin itu berkibar, meski tak ada angin. Sosok itu menurunkan kepalanya. Senyum tipis menghiasi wajah pucatnya. Tangannya terulur, namun penuh harap. Pak Jaya yang diam-diam mengikuti dari luar, masuk perlahan. Ia membawa dupa dan bunga melati sebagai bagian ritual. Wajahnya tegang, keringat bercucuran. Pak Jaya dengan suara lantang namun bergetar. Mulailah dengan ikhlas, nak. Katakan janji itu, tapi jangan sampai dia menyeretmu ke dunianya. Raka menatap sosok pengantin. Suaranya berat, wajahnya penuh ketegangan. Aku berjanji akan menikahimu dan mengantarkanmu ke tempatmu yang tenang. Tiba-tiba ruangan berguncang. Lilin yang ada di pojok ruangan padam. Hanya tersisa cahaya pucat dari tubuh sang arwah. Suara gamelan semakin keras, seperti pesta pernikahan yang sedang kacau. Sosok pengantin tersenyum, air matanya menetes deras. Akhirnya janji itu ditepati. Namun tiba-tiba senyum itu berubah. Wajahnya yang tadi penuh harap mendadak menyeramkan. Matanya melotot, mulutnya menyeringai lebar. Sosok pengantin tertawa melengking. Wajahnya berubah mengerikan. Kau pikir aku hanya ingin menikah? Aku ingin kau ikut bersamaku selamanya. Tangannya yang pucat menjulur, mencengkram leher Raka. Raka terkejut, tubuhnya kaku, keringat dingin mengalir deras. Mira pun menangis, wajahnya penuh panik. Lepaskan dia. Kau sudah salah, Raka bukan pengkhianatmu. Pak Jaya terburu-buru menyalakan dupa, mengucapkan doa dengan suara lantang. Aroma dupa bercampur dengan bau anyir darah di udara. Sosok pengantin itu menoleh, matanya merah menyala. Pak Jaya mengerahkan seluruh tenaganya. Arwah yang tersiksa, pergilah. Biarkan yang hidup tetap hidup dan yang mati tetap di tempatnya. Sosok itu menjerit panjang. Tangisannya pecah memenuhi ruangan. Cengkramannya di leher Raka terlepas. Namun sebelum menghilang, ia berbisik dengan suara lirih yang membuat bulu kuduk merinding. Aku akan kembali jika janji ini dihianati lagi. Gaun putihnya berkibar, lalu tubuhnya hancur menjadi kabut tipis yang lenyap bersama angin malam. Suara gamelan berhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Semua mengira malam itu berakhir dengan tenang. Raka selamat, arwah pengantin telah pergi. Desa kembali hening. Namun beberapa hari kemudian, Mira bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia mengenakan gaun pengantin putih, duduk di pelaminan usang yang sama. Di sampingnya, bukan Raka, melainkan sosok pucat dengan mata kosong yang tersenyum padanya. Mira terbangun dengan tubuh gemetar, dan di kamarnya tercium aroma melati bercampur anyir darah, persis seperti di rumah tua itu. Itulah cerita horor untuk malam ini. Terima kasih sudah mendengarkannya hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu selalu jadi yang pertama mendengarkan kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di Nameless Stories.